Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Anas, calon guru penggerak angkatan ke-10. Hari ini saya bersama dengan Ibu Resi. Kami akan melaksanakan percakapan praobservasi untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Resi. Bu Resi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Resi, saya bahagia mendengar kabar Bu Resi hari ini baik ya. Kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Tujuan dari percakapan praobservasi ini tentu untuk saya mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh Bu Resi. Kemudian nanti ini merupakan persiapan awal agar Ibu Resi nanti bisa siap tampil, kemudian percaya diri ya di hadapan anak-anak. Baik Bu Resi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada sesi kali ini. Yang pertama Bu Resi, terkait tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Resi, mungkin itu bagaimana? Baik, ini tujuan pembelajaran yang sudah saya buat pada modul ajar. Di sini siswa mampu menulis informasi dalam bentuk laporan, hasil observasi, dan mempresentasikan secara kritis dan etis. Oh iya. Kemudian, kalau misalnya area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran ini bagaimana, Bu? Ya, yang pertama di sini siswa memahami untuk menganalisis gagasan dalam paparan laporan hasil observasi serta mengkreasi dengan kritis dan reflektif. Yang kedua, menilai akurasi dan kualitas data dalam laporan dengan menggunakan informasi pada teks eksplanasi sebagai pembanding. Yang ketiga, menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun laporan hasil observasi. Yang keempat, menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi sesuai dengan struktur teks dan aspek kebahasaan secara kritis dan kreatif. Yang kelima, menyajikan laporan hasil observasi dengan kritis dan kreatif. Siap. Nah, mungkin terkait dengan strategi yang sudah dipersiapkan, baik itu strategi pembelajaran, seperti model pembelajaran, ataupun metode, kemudian teknik yang mungkin akan dipersiapkan oleh Bu Resi untuk pembelajaran kali ini seperti apa, Bu? Iya, di sini saya sudah mempersiapkan strategi yang saya buat, diantaranya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, dengan yang lebih pertama dengan melaksanakan teknik pernapasan stop. Kemudian siswa diskusi sesuai dengan pengelompokan pada asesmen awal yang saya lakukan. Ya. Baik Bu Resi, saya rasa cukup untuk percakapan praobservasi. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Resi. Amin. Dan kemudian nanti anak-anak bisa memahami seluruh materi yang sudah dibelajarkan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Silakan KM untuk memimpin doa. Berdoa. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua.
hadir semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hadir semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan supaya bisa terus mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa yang ingin kita sepakati untuk pembelajaran selama 2 jam ke depan? Boleh belajar sambil makan minum nggak? Boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Itu berarti kesepakatan pertama. Berarti tidak boleh sambil makan minum. Ada lagi nggak? Boleh berisik nggak kalau lagi belajar? Tidak. Berarti sepakat. Iya. Berarti yang kedua tidak boleh gaduh. Tidak boleh makan minum. Kemudian keluar harus sesuai atau tepat waktu. Setuju nggak? Setuju. Sepakat ya. Berarti 3 kesepakatan. Yang pertama tidak boleh makan minum. Yang kedua tidak boleh gaduh atau berisik. Yang ketiga keluarnya harus tepat waktu. Paham ya? Berarti kita sudah membuat kesepakatan kelas. Oke, selanjutnya di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi dan mempresentasikannya secara kritis dan etis. Jadi kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Di sini ada yang pernah mendengar? Apa itu? Belum tahu. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat informasi dari suatu objek yang diamati. Nah, objek yang diamati ini bisa benda mati atau makhluk hidup, ya. Nah, secara umum isi dari teks hasil observasi ini bersifat lebih luas atau secara umum, universal. Beda dengan teks deskripsi yang sifatnya lebih khusus. Misal seperti ini. Kalau LHO atau laporan hasil observasi, misal kita membahas tentang kucing ya, makhluk hidup tentang kucing. Itu kucingnya itu bebas, asal kucing. Misal ciri-ciri kucing apa saja? Berbulu. Terus apa lagi? Berkaki 4. Misal teh matanya berwarna, beda-beda warna. Nah, sebetulnya bulunya juga berbeda-beda. Nah, kalau teks deskriptif itu lebih khusus. Misal ibu punya kucing nih di rumah. Kucingnya itu warna putih. Berarti ibu meneliti kucing ibu yang warna putih. Ciri-cirinya berarti berbulu, bulunya putih. Nah, kalau LHO nggak disebutkan berbulu itu bulunya warna apa, karena semua kucing berbeda-beda warna. Paham? Perbedaan teks hasil observasi dengan teks deskriptif. Paham ya? Paham. Oke, sekarang ibu akan melaksanakan asesmen awal supaya ibu mengetahui sejauh mana kalian mengenal tentang teks hasil observasi. Silakan di sini, mohon dibantu dibagikan, Dek. Dibagikan ya ke belakang. Bagikan ke belakang. Sisanya boleh dikasih ke ibu lagi. Oke, sekarang kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang laporan hasil observasi yang barusan ibu jelaskan. Apa yang kalian ketahui tentang laporan hasil observasi? Sok tuliskan saja apa yang diketahui, yang disimak barusan oleh ibu atau yang kalian pernah baca tentang laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ditulis yang kalian ketahui. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Boleh ditempel ke depan yang sudah. Boleh, Neng? Coba langsung. Nah, di situ. Ibunya dibacanya. Iya. Oke, sudah? Nah, itu adalah tadi teknik mindfulness ya yang bisa dilakukan supaya kalian bisa kembali fokus
bisa rileks, bisa tenang, dan siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, silakan kembali lagi ke posisi awal. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah bacaan atau teks yang harus kalian simak dan baca setiap kelompok. Silakan. Dibaca teksnya. Silakan, bisa mulai dibaca. Betul. Di bagian kepala terdapat kata dua buah dan seperti benar yang menentuk di bagian ini ada dong saya depan berfungsi saya belakang sampai 3 menit subuh kepada semua belalang hari berbeda antara dan emang semua naik dan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih seperti usianya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai menganalisis, membandingkan? Oke, nah sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi. Ibu mau perwakilan dari masing-masing kelompok 2 orang untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Siap? Silakan dari kelompok P terlebih dahulu untuk ke depan, 2 orang perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok P akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum, belalang anggrek merupakan predator polipagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Belalang anggrek atau Hymonepus coronatus adalah salah satu jenis belalang setandu. Dan yang kedua, deskripsi bagian. Di antaranya pada bagian ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Dan panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan belalang betina sekitar 6 sampai 7 cm. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan presentasi dari kelompok I. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan umum adalah salah satu belalang setandu atau sembah yang hidup di Indonesia, yang kawasan Asia Tenggara dan lainnya. Dan deskripsi bagian adalah ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas kepala, thorax, dan abdomen, dan di bagian kepala terdapat mata, majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Deskripsi manfaat, belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga dan juga bisa dijadikan peliharaan. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dari kelompok S, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini mencoba akan menjelaskan atau mengulas yang hasil observasi dari belalang. Pernyataan umum adalah salah satu jenis belalang serdadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Belalang juga dibagi 2 bagian, ada belalang jantan dan belalang betina. Belalang dan juga mereka berbeda-beda ukuran. Belalang jantan yang berukuran 2,5 sampai 3 cm dan belalang betina yang berukuran 6 sampai 7 cm.
Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Deskripsi bagian. Ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh terdiri atas kepala, toreks, dan abdomen. Bagian kepala terdapat mata menjemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Bagian toreks terdapat 3 pasang kaki depan yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Belalang merupakan predator polipagus atau pemakan jenis mangsa yang bertubuh kecil seperti jangkrik, capung, dan lebah dan lalat. Terakhir, adapun manfaat dari belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membahasnya. Dan karena keindahannya, belalang anggrek juga bisa dipelihara. Cukup sekian dari grup S. Mohon maaf atas salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, proses diskusi dan presentasi sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita merefleksi pembelajaran kita selama 2 jam tadi. Nah, kita akan merefleksi sekarang. Ibu minta 2 orang perwakilan ke depan untuk melakukan refleksi. Suci, Agus, sekarang Ibu mau kalian menjawab apa yang Ibu tanyakan ya sebagai refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Coba dijelaskan oleh Suci dan Agus apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Boleh dimulai dari Suci dulu. Dari pembelajaran hari ini yang saya ketahui tentang yang pertama, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat informasi dari suatu objek yang diamati. Secara umum, isi teks laporan hasil observasi lebih universal, berbeda dengan tes deskripsi yang bersifat lebih khusus. Tidak apa-apa. So. Terus? Lanjut, Bu. Dilanjut sama Agus. Apa Agus yang dipelajari? Oke, dari materi yang tadi hasil observasi saya jadi lebih tahu tentang isi dari observasi. Yang pertama, struktur utama teks LHO, pernyataan umum dan deskripsi bagian dan juga deskripsi manfaat. Jadi menambah wawasan, juga tahu manfaatnya belalang, juga bagian-bagian tubuh serta ciri-ciri umum dari belalang. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi ya, udah mau mempelajari tentang pengertian dari teks LHO, kemudian ada tadi apa? Yang Moci sebutkan perbedaannya dengan teks deskripsi, kemudian tadi yang Agus sampaikan yaitu tentang struktur utama teks LHO. Semuanya Ibu yakin juga sama mengetahui dan memahami tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, apa sih yang kalian sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dari Agus dulu. Dari kegiatan berkelompok ini jadi mempererat hubungan silaturahmi kita lebih dekat lagi dengan teman, berkomunikasi lebih lancar dan terbiasa juga agar lebih pede lagi bareng teman gitu tahu. Jadi bisa saling sharing ilmu juga bekerja sama juga. Udah cukup. Ya, seperti itu. Kalau dari Suci, apa yang yang menyenangkan hari ini? Dari hasil kerja kegiatan. kelompok dari kegiatan ini yang saya sukai tentang presentasi teks laporan hasil observasi. Oh, jadi ketika presentasi ke depan ya. Ya, tepuk tangan untuk kedua teman kita sekarang. Tadi kan sudah ya apa yang menyenangkan. Ada nggak sih kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi. Ada, Bu. Apa kendalanya? Susah berkomunikasi. Oh, jadi belum kompak gitu Iya, ya. Bu. Kalau Agus, apa kendalanya Gus? Kendalanya apa? Kendala mah waktu ke depan berusaha untuk menjelaskan materi. Nah, Sok rada eureureuh nyogan, Bu. jadi
Udah pede, cuman sok kaganggu kikituan we, Bu. Jadi ada perasaan gemetar ya, gemetar ya. Ya gemetar, bergemetar. Ya, nah itu kendala ya. Nah, mudah-mudahan dengan semakin terbiasanya ke depan, jadi sudah tidak ada lagi tremor, betul, sudah tidak ada lagi gemetar. Iya, lilinian. Kalau bahasa Sundanya lilinian ya. Kalau bahasa Indonesianya tremor, gemetar, nah seperti itu ya. Selanjutnya, apa yang ingin dipelajari? Semakin penasaran nggak tentang macam-macam teks ini? Iya, Bu. Jadi ingin mempelajari apa? Ingin mempelajari langsung lebih langsung tentang melakukan percobaan hasil. Oh, melakukan observasi. Melakukan observasi langsung. Apa yang ingin dipelajari? Jadi ingin melakukan Yang ingin dipelajari dari pelajaran ini kita mencoba mengobservasikan dari belalang dan semoga kedepannya kita bisa berobservasi hewan yang lainnya. tepuk tangan. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat ya. Jadi ya teman-teman, dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini sangat memberikan manfaat dan pengetahuan baru untuk kalian. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kendala tadi bisa kita perbaiki di pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis teks hasil observasi. Ya, dapat dipahami semuanya? Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menulis ya, penulisan teks hasil observasi. Kalau sekarang kalian baru mengenal gitu ya tentang teks observasi, strukturnya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan menulisnya secara langsung teks laporan hasil observasi. Oke. Nah, oke, yang tadi kurang percaya diri, Ibu yakin kalian ke depannya akan lebih percaya diri lagi. Semakin terbiasa, maka akan semakin lancar ke depannya, gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya belajarnya lebih semangat lagi. Jangan ada yang murung, semuanya harus aktif berdiskusi dan aktif berkomunikasi ke depan. Paham? Baik, untuk selanjutnya kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Ya, silakan KM pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh semuanya bukunya dibereskan dan boleh pulang ke rumahnya masing-masing.